Dan baik, untuk tema webinar hari ini, kita akan membahas mengenai powerful interpersonal skills yang akan disampaikan oleh Budi Utomo, orang komunik begitu. Dan hari ini dengan beliau kita akan membahas banyak banget mengenai kenapa sih interpersonal skills itu penting dan maybe how to make it powerful. Gimana sih caranya bikin suatu conversation itu juga interesting. Terus juga mungkin di sini ada teman-teman yang merasa skill komunikasinya kayak maybe better via chat atau maybe better via email atau lain sebagainya begitu ya. Tapi ketika ketemu mungkin kita agak bingung, aduh ngomong apa ya gue? Atau ketika memberikan feedback kita agak-agak blank atau kita agak-agak gimana kasih feedbacknya, dan juga yang pastinya how to make a conversation interesting. Dan mungkin terutama ketika teman-teman di sini terutama banyak yang job seeker ya kayaknya ya, dan juga ini interpersonal skills ini, communication ini juga bisa diterapkan ketika teman-teman sedang interview mungkin dengan recruiter ataupun juga dengan HR seperti itu ya. So dalam kurang lebih 1 jam ke depan, nanti Pak Ari akan membahas mengenai powerful interpersonal skills, dan teman-teman juga boleh nih memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Ari, bisa di kolom chat, nanti kita akan bantu begitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung silahkan diberikan begitu. Baik, Pak Ari sudah siap Pak Ari ya. Jadi tidak berlama-lama nih supaya teman-teman ini kayaknya juga banyak yang sudah tidak sabar nih untuk ketemu dengan Pak Ari, untuk belajar banyak dari Pak Ari hari ini. Baik, kita sambut aja ya langsung Pak Ari Budi Utomo. Silakan Pak Ari. Thank you. Ya, terima kasih Mbak Ajeng Roro. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen dengar suara semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita mulai dengan doa sih biasanya saya ya, supaya 1 jam ini benar-benar jadi berkah, supaya benar-benar dimanapun berada ini Mbak Romauli lagi di jalan, hati-hati, tetap fokus ke jalan, dengerin suara saya aja. Kalau kameranya mau diaktifin nggak apa-apa, nggak diaktifin nggak apa, yang penting kita doa dulu supaya yang di jalan, di kamar, dimanapun lagi masak, semua diberikan kesehatan dan kemudahan. 1 jam ini jadi benar-benar efektif, kita jadi komunikator yang lebih handal, dan akhirnya tujuan-tujuan hidup kita tercapai. Yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Didoakan juga panitia ya, dapat amal jariah banyak, keberkahan banyak, rezekinya berkah berlimpah, yang belum dapat kerja, kerjaannya juga cepat dapat, yang udah kerja karirnya menanjak, siapa tahu nggak ada bekerja malah bisnis, karyawannya banyak, berkah dunia akhirat. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai, yang muslim bisa dibuka dengan basmalah sama-sama ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, jangan kalah dengan Mbak Romauli Marbun, di jalan aja kameranya diaktifin. Yuk, kita foto bersama ya, kita foto bersama. Yuk, kita foto sebentar di awal, pengen lihat semangatnya mumpung masih 48 orang. Kita foto gaya KTP ya, KTP itu berarti posisi kepalanya berada di tengah-tengah layar, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat, pas proporsional. Pakai handphone juga bisa. Yang nyetir nggak usah fokus ke foto KTP, yang nyetir aja ya. Pak Mauli yang penting bisa foto. Oke, senyum manis. Dari senyuman ada sedekah, ada energinya. Jangan-jangan lewat senyuman pekerjaan mudah didapatkan. Lewat senyuman interpersonal skill juga bisa ditingkatkan, dan ada energi dari sebuah senyuman. Walaupun belum mandi dan sikat gigi, juga sarapan pagi. Nggak apa-apa, yang penting senyum dulu. Sip, kita mulai foto dulu. Udah siap? Udah siap? Pengen dengar suaranya dulu, pengen dengar suaranya. Suaranya dikeluarin. Udah siap foto? Halo, siap? Suaranya mana, siap? Siap. Abdullah ini, Mas Abdullah ini siap, tapi wajahnya kagak ada, cuma huruf A. Yuk, kita foto ya. Halaman pertama. Udah cantik kok. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. Ini halaman kedua masih belum ada yang kelihatan ya. 1, 2, 3. Sekarang gaya bebas. Boleh tangannya keluar, boleh terserah ya Mbak Zuma begini, boleh. Yuk. Siap-siap. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Boleh kasih reaction tepuk tangan digital, keren loh. Semuanya pada semangat pagi hari ini. Tepuk tangan digital bisa nggak? Tepuk tangan digital. Yes. Yang nyetir nggak usah nyari tepuk tangan digital, fokus nyetir aja ya. Oke, baik. Sambil ngaktifin kamera, pengen tahu udah pada sarapan belum nih? Kalau udah sarapan, jempol yang asli ditunjukin ke kamera. Belum Mbak Zuma? Belum Mbak Murni?
Belum, ini hanya kode dulu. Ini sudah sarapan, ini artinya belum sarapan. Nah, ini lagi sarapan. Gitu ya. Yuk, cek. Tinggal begini udah sarapan, begini belum sarapan, begini sedang sarapan. Silakan, sudah sarapan belum? 1, 2, 3, jempolnya. Oh, rata-rata sudah, cuma Mbak Sinta yang belum. Sebentar, Pak John Kennedy sudah, Melinia belum. Oke, sip. Di webinar saya selalu santai ya, kita bisa sambil sarapan, sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil nyetir, sambil masak, apapun bisa, asal bisa mindful. Mindful maksudnya apa? Bisa konsentrasi, bisa dengerin saya. Sekalian saya pengen make sure suara saya jelas, boleh dikeluarin suaranya. Suara saya jelas terdengar di rumah Anda masing-masing. Mantul suaranya, mantul. Jelas, Pak. Jelas. Oke, sip. Pertanyaan saya yang kedua, gambar saya jelas. Jelas, Pak. Ganteng, Pak. Ya, mohon maaf, ini saya barusan tenis, jadi masih hot. Saya pengen tahu, teman-teman boleh diketik di chat dong. Tadi kan udah bisa jempol, udah bisa tepuk tangan. Tolong diketik di fitur chat. Ini online-nya dari mana nih, Pak Jati, S. Wijanegara, dari mana Pak John Kennedy? Apakah masih di tempatnya? Penasaran, online-nya dari mana nih? Posisi online ya, Mas Akin di mana, Mbak Murni di mana, Mbak Ayu di mana? Ya kantornya di mana Mbak Sinta? Daerah mana? Daerah mana? Yang penting daerahnya, bukan kantor atau rumahnya, daerahnya. Purwokerto, oke. Ciputat. Oh lagi di jalan, hati-hati Mbak Roma di Bogor, di Bandung, di kantor tercinta Solo. Oh Mbak Zuma di Solo, Sukabumi, Pandeglang, Banda Cikini. Solo berseri berhadir, Pak Ari, Sawangan, Bandung, Karawang, Sragen, Kediri. Oke, Cimahi, Cipayung, Kalteng. Ada dari Kalteng. Oke, Bintaro. Sip. Berarti dari Kalimantan sampai Bandung kumpul semua di sini. Nah, yang kedua adalah saya pengen tanya, Bapak Ibu sekalian, ekspektasinya apa belajar interpersonal skill ini? Harapannya apa? Interpersonal skill ini beda sama presentation skill, beda sama public speaking skill, beda sama negotiation skill. Ini hal berbeda, ini makhluk beda. Ya, saya pengen tahu, apa kira-kira ekspektasi Anda mempelajari interpersonal skill? Ayo, diketik. Palembang, ya Mbak Nurul. Apa harapannya mengikuti materi ini khususnya mengenai interpersonal skill? Oke, sudah 5 detik ya saya kasih waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Sip. Lebih persuasif, upgrade soft hard skill, improve interpersonal skill-nya, apalagi yang lain, ayo pasti punya ekspektasi dong. Nyari kerja kan harus jago tuh, bangun keakraban sama user, sama interviewer, menggali kemampuan diri, oke. Apalagi? 5, 4, 3, 2. Mbak Romauli kok bisa ini ya? Kok bisa ngetik sambil nyetir ya? Keren banget. Lebih aktif, lebih dekat ke tim dan keluarga. Oke, satu pertanyaan terakhir. Upgrade diri, bangun. Pertanyaan terakhir, tolong diketik di chat. Profesinya apa sih Bapak Ibu sekalian? Penasaran nih? Apakah job seeker sesuai dengan komunitas RIB, Rekrutmen Indonesia Bersatu, atau memang bisnismen, atau memang lagi nyari kerja, atau sudah karyawan, sudah apa, pokoknya pengen tahu profesinya. Terakhir nih, ayo silakan diketik. Mas Gohi job seeker. Oke, banyak kan job seeker ya, ada juga karyawan, freelance lagi nyari kerja, oke. Angkutan, HR internship, HRD, salesperson lagi cari new opportunity, sudah kerja cuma pengen dibajak startup company Pak, amin. Gajinya naik ya Pak Michael ya. Oke, sip. Thank you sudah share. Beruntung sekali Anda berada di sini, 56 orang, diajak terus temannya join. Kenapa? Karena orang yang menguasai interpersonal skill, dia akan gampang sekali meyakinkan orang lain. Nah, pada saat dia gampang meyakinkan orang lain, dia akan gampang diterima, apapun idenya, gagasannya. Ya, sebelum ide kita diterima, orangnya dulu yang diterima. Orangnya dulu yang bikin, saya srek sama orang ini. Nah, gimana jadi orang yang gampang bikin orang lain srek sama kita? Kalimat intinya adalah, saya hanya mau deal sama orang yang asik. Itu kalimat inti dari interpersonal skill. Saya hanya mau deal, baik deal sebagai tim, baik deal bisnis, baik deal apapun, sama orang yang asik. Maksudnya asik mana? Ya sesuai interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Nah, ini adalah skill yang banyak faktor seninya, ada banyak seni di sini. Ya, belum ngomong aja orang udah nggak asik, kenapa? Penampilannya nggak meyakinkan. Belum presentasi aja, belum interview orang udah nggak asik, kenapa? Virtual background-nya banyak cucian kotor. Nah, banyak faktor. Nah, ini kita pengen bedah nih, apa saja yang bikin kita gampang diterima sama orang lain.
Ini ada karyawan di PT Mensi, masih belajar aja ya Pak John ya. Ya pokoknya kita bisa pakai buat apapun. Karyawan kayak job seeker kayak businessman. Akhirnya interpersonal skill jadi inti agar kita gampang dipercaya orang lain, bangun hubungan dengan orang lain. Nah, saya akan izin share ke Bapak Ibu semuanya materi ini, dan tapi harapannya kita nanti banyak diskusi ya. Jadi saya akan share materinya dulu, tapi nanti saya minta kalau ada pertanyaan atau ada studi kasus yang dihadapi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, langsung tanya aja. Sifatnya diskusi kita santai aja. Saya pengen dengar suaranya dong. Setuju ya kita diskusi? Jawabnya setuju. Suaranya mana? Setuju ya kita banyakin diskusi. Halo, suaranya mana? Setuju? Ya, Setuju? Setuju. Mantap. Oke, jadi kalau setuju, nanti kita akan diskusi. Saya izin share materinya dulu. Plus kalau ada kertas atau ada handphone atau apapun lah ya, kita pakai untuk ngecek-ngecek sebenarnya kita personality-nya seperti apa. Ada personality test. Saya punya light test. Singkat aja, nggak nyampe ya 5 menit paling. Kita udah langsung tahu kita ini karakternya seperti apa, senangnya bergaul sama orang yang kayak kita. Karena pada dasarnya kita senang bergaul sama orang yang mirip dengan kita. So, siap-siap. Nah, kita akan mulai journey kita. Materi kita adalah interpersonality, tapi mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Saya izin memperkenalkan diri dulu ya. Tadi Mbak Roro kayaknya belum memperkenalkan diri saya secara lengkap. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Budi Utomo, Bapak Ibu. Alpha Romeo India Hotel. Arif ini artinya mengajak orang dengan tangan, dengan lidah, dengan belalainya menuju pada sesuatu. Jadi nama saya ini udah merupakan energi untuk membawa Bapak Ibu menuju sesuatu. Apa sesuatunya? Sesuatunya adalah Budi Utomo. Budi Utomo itu buat saya adalah budi pekerti yang baik, sesuatu yang baik. Jadi doa saya ini adalah gimana caranya saya membawa ada 60 orang lebih menjadi orang yang semakin baik, orang yang semakin percaya diri, orang yang semakin meyakinkan, orang yang semakin asik sehingga bisa mencapai goals dalam hidupnya. Nah, Budi Utomo juga terkenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei itu adalah hari pernikahan saya dengan istri saya. Jadi karena sudah punya pasangan hidup, bangkit semangatnya. Yakin rezeki pasti berlimpah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pejabat Peternakan Jawa Batak, Bapak saya Bojonegoro, Ibu saya Sumatera, tapi wajah saya agak ke Korea. Mumpung drakor lagi happening banget, jangan lupa nonton Startup ya. Startup itu film drakor yang saya benar-benar ngerasa 4 tahun ini di bidang startup, ketemu sama anak-anak muda yang membangun bisnis. Ternyata di drakor Korea itu kita bisa belajar bagaimana bisnis dibangun, bagaimana meyakinkan investor, bagaimana pitching skill dan lain-lain. Tapi interpersonal skill-nya memang sesuatu yang keren banget. Karena apa? Ya karena pada saat Anda ketemu interviewer, Anda ketemu sama RIB gitu ya, misalnya ketemu Mbak Hani, ketemu Mbak Afra, ketemu Mbak Roro. Maka pada saat Anda ketemu mereka langsung tahu ini orang bagian dari kita atau enggak ya. Ini orang cocok kerja di perusahaan atau enggak ya, ini orang punya kelas enggak ya, ini orang punya kapasitas enggak ya, punya kapabilitas enggak ya, punya value enggak ya. Makanya ya detik-detik pertama first impression, orang langsung tahu ini orang bisa dipercaya atau tidak. So, bagi pengalaman saya, tadi kenalannya belum lengkap ya, saya sebagai Executive Director di Tantowi Public Speaking School, memang bidangnya komunikasi, membantu institusi, individu untuk meningkatkan skill komunikasi. Dan di Ideas Consulting juga kita bantu inovator agar idenya akhirnya menjadi kenyataan, jadi profit, jadi game changer. Punya travel juga, lagi vakum ya, travel umroh, ya jangan salah, kadang-kadang saya bawa jamaah berangkat umroh ya, walaupun wajahnya begini. So, Bapak-Ibu sekalian, senang banget ketemu dengan Bapak-Ibu, saya pengen share apa kunci-kunci dari interpersonal skill. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa orang yang memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik, dia akan mudah banget meyakinkan orang lain. Dia akan gampang banget diterima oleh orang lain. Dan saya pengen share 3 tips yang mudah-mudahan ini bisa membuat Bapak Ibu menjadi seorang deal maker yang hebat. Seorang yang gampang banget masuk ke semua organisasi, beradaptasi, dan bisa meyakinkan orang banyak. Saya izin share materi ya. Bapak Ibu pengen dengar suaranya, boleh saya share materinya? Halo, boleh, halo. Silakan, Pak. Silakan. Yang pertama, sebelum saya mulai materinya, tolong diyakini dalam hati bahwa orang yang jago banget akrab sama orang lain, orang yang jago banget bangun hubungan sama orang lain, orang yang tiba-tiba nyambung mau ngomong sama menteri kek, mau ngomong sama gelandangan kek, mau ngomong sama orang gila kek, nyambung, enjoy, nyaman, itu nggak tiba-tiba dia luwes, nggak tiba-tiba dia supel, nggak tiba-tiba fleksibel, enggak, semuanya berproses. Mereka melewati fase bingung juga, ketemu interviewer, takut juga, waduh mau dipanggil bahan ini, mau dites, takut juga deg-degan. Tapi seiring waktu, akhirnya menjadi komunikator yang handal. Sama kayak dulu saya waktu SMA mengatakan cinta pertama kali.
saya deg-degannya luar biasa, takutnya luar biasa, diterima atau ditolak, takut big banget. Tapi begitu udah sering ditolak, udah sering diterima, biasa aja. Tembak, tinggal tunggu, gitu kan? So, komunikator handal tidak tiba-tiba, tapi melalui proses. Nah, yang saya share ini idealnya lah, idealnya interpersonal skill seperti ini. Apa sih interpersonal skill? Udah jelas, ini adalah skill bagaimana membangun hubungan orang lain dengan cepat, dengan instan. Ya, gimana caranya? Nah, ada tips yang ingin saya share. Tiga tips inilah kunci dari kemampuan interpersonal skill orang menjadi luar biasa. Yang pertama, dia jago banget membangun kesetaraan. Jago banget ngekelopin dirinya sama orang lain. Jago banget bangun frekuensi sama orang lain. Yang kedua adalah dia bisa menghadirkan ketertarikan. Orang lain tertarik sama dia, kok bisa ya orang lain tertarik? Yang terakhir, ternyata niatnya, energinya itu memang pengen memberi bantuan. Nggak ada energi yang namanya transaksional atau energinya akal-akalan. 3 hal ini yang akan kita bahas. Dan bahas 3 hal ini, panjang. Karena studi kasusnya banyak banget. Ya. Nah, harapan saya nanti pertanyaan langsung aja diketik via chat. Nah, nanti kita tanya jawab langsung. Atau kalau pengen melatih interpersonal skill-nya langsung tanya aja, langsung ngobrol dengan saya ya. Mic-nya diaktifin, nanya langsung. So sekarang ini mic-nya sudah saya aktifin, mute kapan saja, bisa interupsi saya kapan saja, bisa manggil saya Coach Ari, panggil aja. Terus saya akan bilang, ya ada apa? Ada pertanyaan kita. Tapi kalau ada suara bocor, misalnya ada suara kucing masuk, ya, ada suara anak teriak, ya, atau suaminya manggil-manggil gitu, suara bocor bukan suara orang nanya, tapi mic-nya bocor, nanti saya mute-in lagi semuanya. Tergantung kondusivitas dari kita semuanya. Oke, saya pengen dengar suaranya. Setuju ya? Kita seperti itu santai ya. Halo, suaranya setuju? Setuju. Kalau setuju, sekarang mic-nya udah saya aktifin, tapi ini kayaknya udah ada yang raise hand tiba-tiba. Saya nggak tahu nih raise hand-nya ketekan atau memang benar-benar pengen nanya ya. Selamat pagi Pak Henry Paltar Sihaan. Ini ketekan atau gimana nih Pak Henry? Halo Pak Henry, suaranya dikeluarin Pak Henry. Pak Henry. Ketekan ya Pak. Ketekan ya, oke. Kalau ketekan, tangannya saya lower hand dulu. Oke, sip. Nanti tinggal nanya ya Bapak Ibu. Ingat tinggal nanya aja, raise hand. Nanti kita akan langsung nyapa Bapak Ibu. Dan untuk Mbak Mariani, Mbak Roro, nanti tolong di-accept ya. Nanti kalau ada yang datang tolong di-accept pesertanya. Baik, kita mulai Bapak Ibu dari pertama, gimana caranya bangun kesetaraan? Gimana caranya bikin klop sama orang lain? Gimana caranya langsung akrab sama orang lain? Caranya membuat orang lain merasa dekat dan nyaman. Nah, gimana caranya? Sebelum saya share caranya, saya pengen tahu usaha Anda dong. Saya pengen tahu usaha Anda, apa yang Anda lakukan, skill Anda sekarang sampai di mana? Seandainya nih Bapak Ibu, Mbak Ajeng, Mas JT, Mbak Rizka, Mbak Dita, Mas Suprayugo Utomo, Pak John Kennedy sekalian dah. Saya turunin di pinggir halte. Terus saya challenge. Pak, coba bikin Bapak akrab sama orang baru yang nggak dikenal. Semua dapat tugas itu nih, Mbak Afra dapat tugas itu, Mbak Dita dapat tugas itu, Mas Suprayogo dapat tugas itu, Mbak Zuma dapat tugas itu. Oke, teman-teman, kita turun dari bis ya. Di depan di halte banyak orang, tolong cari kenalan baru. Tolong bikin diri Anda akrab dengan orang tersebut. Oke, ya. Maka semua turun dari bis, saya udah ngasih tugas. Waktunya cuma 5 menit. Ayo. Siapa yang paling akrab, dia pemenang interpersonal skill. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan? Ketik di chat dong, ketik di chat. Cepet ya, ketik di chat. Apa yang dilakukan? Ayo. Gimana caranya bikin orang langsung akrab? Ngapain pertama kali ketemu orang? Ayo. Saya kasih waktu cuma 5 detik mikir, biar nggak lama-lama. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Sekarang mau nyapa nih, saya sapa nih ya. Ya Mbak Ajeng, kita memang nyari orang yang ada di sekitar situ. Orang udah banyak di halte, kita mau datangin, ngapain pertama kali ngobrol gitu loh. Oke, ini Pak Herjuno mulai nih ya. Oke, Pak John, salam dan senyum. Ini siapa sih namanya kok senyum ya, nawarin uang ya? Mau ya, orang nawarin uang, bagus juga tekniknya. Uang Anda banyak berarti.
Kenalan, tanya jurusan. Oke, sapa, perkenalan diri, kemana, perkenalan diri, dari mana. Tanya jam berapa ini Pak Suprayoga ya. Mas boleh tahu jam berapa sekarang? Cie. Apaan lu nanya jam gitu? Itu kan jam ada di atas tuh. Oke, Mbak Zuma, ini menarik nih Mbak Zuma nih. Ngobrol rumahnya di mana? Gimana sih pertanyaannya Mbak? Tiba-tiba ketemu orang nanya rumahnya di mana? Gimana kalimatnya coba? Saya misalnya orang asing nih Mbak Zuma. Nih Mbak Zuma berdua sama saya tampil di layar. Kita sama-sama di halte. Saya lagi nunggu bis. Coba Mbak Zuma. Oke. Gimana nyapanya? Mungkin saya akan deketin Pak Arif dulu. Deketin, saya udah deket, udah di sebelah. Oh, udah di sebelah. Oke. Mungkin begini pertanyaannya. Mau kemana Mas? Atau mau kemana Pak gitu? Rumahnya di mana gitu? Kalau udah dijawab mau kemana, tanya. Sebentar, ini praktek beneran kok. Saya sedang di halte lagi diam. Oh iya gitu. Langsung tanya. Rumahnya mana Mas? Gitu. Saya Mbak. Kok naiknya bis ini gitu? Iya, saya memang jurusannya mau ke daerah Jakarta Timur sih. Oh, Jakarta Timurnya mana? Tujuannya mau kemana Mas? Mbak, maksudnya nanya-nanya ini apa tujuannya ya? Enggak, kayak barangkali bisa bareng sama saya gitu. Oh, bareng. Saya mau naik bis aja Mbak, serem Mbak. Tiba-tiba diajak bareng sama seorang wanita. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Zuma. Tepuk tangan digital. Ya, kasih semangat dong. Kasih semangat dulu. Oke, sip ya. Oke, usahanya begitu ya. Berarti ketemu di halte. Rumahnya di mana Pak? Daerah Jakarta Timur. Kenapa Mbak nanya begitu? Siapa tahu bisa bareng. Hah? Mbak mau ngelamar saya? Bapak Ibu, tolong jawab jujur. Ya, muka-muka wajah-wajah seperti Pak Suprayogo, Mas Arfiana, Mas JT, Mas Akin. Ini cowok-cowok kan sering nih, Pak John Kennedy apalagi, sering ngajak kenalan wanita, gitu ya. Selamat siang, Mbak, boleh kenalan? Gitu ya kira-kira ya. Pak Ray apalagi nih, wah udah master nih, korden aja ungu ya, warna janda. Baik, saya pengen bertanya jujur kepada para pria. Pernah nggak Anda waktu kenalan dengan orang, ngajak ngobrol orang, di kondangan, di arisan, ketemu orang. Sebelum pandemi kan kita sering ketemu orang. Ngobrol, tiba-tiba obrolannya itu langsung nggak mutu gitu, langsung krik. Jawab jujur. Yang wanita juga boleh jawab. Pernah atau nggak pernah? Halo, jawab suara saya. Pernah nggak? Halo? Halo, pernah atau nggak? Nggak pernah, Pak. Nah ya, ternyata orang yang interpersonal skill-nya bagus, dia ngobrol sama orang itu langsung bisa ngerasa akrab. Dan jauh dari krik-krik malah berkualitas. Ngerasa kayak, kok langsung ngerasa akrab banget sama Mbak Romauli ya, kayak teman lama gitu. Gimana caranya? Ya. Nah, ternyata kuncinya adalah orang itu senang sama orang yang sama kayak dia. Orang itu senang banget sama orang yang sama kayak dia. Apanya yang sama? Minimal penampilannya sama. Minimal. Misalnya Mbak Zuma tadi ya. Mbak Zuma ketemu di halte. Ternyata Mbak Zuma, misalnya haltenya bukan di Indonesia nih. Dapat rezeki Mbak Zuma, haltenya di daerah Eropa. Oh, rame orang gitu ya. Amin dong Mbak Zuma, amin dong. Turun dari halte, bajunya itu ada bendera Indonesia. Mbak Zuma punya ada bendera Indonesianya, karena mungkin bangga sama Indonesia. Di halte ada orang, ada logo bendera Indonesia juga, kecil. Waktu Mbak Zuma nyapa, jangan nanya rumahnya di mana. Mbak dari Indonesia juga. Mbak juga ya? Indonesianya di mana? Langsung akrab loh itu. Padahal itu ada bule, ada ini. Langsung, kenapa? Sama-sama ada bendera Indonesianya. Sama. Atau tadi udah hampir benar. Mas mau ke daerah mana? Jakarta Timur. Loh, Jakarta Timurnya di mana? Di daerah Ujung Menteng. Oh, Ujung Menteng. Deket, Mas, saya dari situ, saya daerah Cijantung. Padahal jauh. Bilangnya deket aja. Deket loh, Jakarta Timur juga. Kira-kira gitu ya. Kedekatan itu yang memunculkan adanya kesamaan. Makin banyak kesamaan, makin terasa kedekatan. So, kalau Anda ketemu interviewer, Anda salaman. Selamat siang, Pak. Terus Anda ngobrol, Bapak dari asli mana? Langsung aja tembak misalnya gitu ya. Saya dari daerah Pamulang. Paman saya di Pamulang juga, Pak, di Jalan Mawar nomor 2. Oh, itu deket banget sama rumah om saya. Oh, itu interviewernya langsung punya poin plus. Selamatkan Pamulang. Kira-kira gitu.
Ya kenapa? Karena udah ada kesamaan. Itu baru kesamaan logo, kesamaan sesuatu. Nah, kita bahas kesetaraan itu. Kita akan bahas ini. Gimana bangun kesetaraan. Sorry, Bapak Ibu, bahkan orang yang suaranya lembut itu sukanya sama suara yang lembut. Ya. Orang Solo, Jawa Tengah, ketemu sama orang Solo pasti enak banget. Jenengan nggak enak ngomongnya. Ya, orang yang suaranya keras juga suka sama suara orang keras. Saya orang ada darah Sumatera. Yang suka orang keras ini suaranya sama-sama keras atau orang budek yang suka sama orang Sumatera ini karena ya kita sama, woi apa kabar lo? Wah iya kabar baik, kak kemana aja kawan? Senang. Tapi waktu saya PDKT sama cewek Solo, stres dia kenapa? Karena saya keras banget suaranya. Jadi jalan nggak sih kita malam minggu ini? Maaf ya Ari, ada beberapa tugas yang harus selesai. Tapi udah jam 8.15 kita. Dia yang kaget, dia yang stres, ya. Makanya disesuaikan gaya bahasa kita. Bahkan ada teknik namanya pacing and leading, mirroring. Gimana kita mirroring orang supaya makin efektif. Nah, izinkan saya Bapak Ibu share teknik pertama namanya membangun kesetaraan. Kesetaraan apa sih? Nih yang tadi saya sampaikan. Ternyata penampilan itu ngaruh. Kalau kita mau kerja di satu perusahaan, kita tahu misalnya perusahaannya. Kemarin saya baru sharing sama Mas Helmi Yahya untuk Telkom gitu ya. Terus saya tanya, wah Mas Helmi, bajunya merah nih. Oh iya dong, kita harus samakan. Telkom kan merah, kemeja saya merah. Penampilannya disamakan. Pak Jokowi mau ketemu sama petani, nggak pakai jas, nggak pakai dasi, dilepas jasnya, dilepas dasinya, digulung tangannya, bajunya dikeluarin, keluar dari mobil presiden, turun ke sawah ngobrol sama petani. Penampilannya masuk, penampilannya cocok. Penampilan ini apa kalau era online? Wajah kita, virtual background kita, cahaya kita, kerapihan kita, rambut kita, ngaruh semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya kalau lihat laki-laki tuh nongkrong di ruang rokok, itu luar biasa. Akrab tiba-tiba sambil basbus, sama-sama jongkok. Langsung akrab. Padahal nggak kenal. Bapak dari mana Pak? Minjem korek Pak. Ini dulu sebelum pandemi, sekarang jaga jarak. Tapi paling nggak mereka sama-sama penampilannya. Ada yang sama. So Bapak Ibu sekalian, gimana cara menyamakan penampilan? Saya biasanya kalau ketemu sama dulu atau sebelum pandemi ya, misalnya ketemu sama satu perusahaan gitu ya, saya lihat tuh pakai batik semua. Saya itu cepet tuh. Kalau batik lawannya ya batik sama-sama, atau saya minimal rapi, pakai kemeja rapi. Pakai kaos, ya minimal saya polo shirt supaya menghargai dan ada kesetaraan. Wah, pakai jas berdasi semua, cari dasi. Atau kalau nggak ada dasi, udah yang rapi pakai jas juga. Minimal menemukan kesetaraan. Karena ini kunci dari komunikator hebat. Mereka bisa menyamakan penampilan. Coba dicek. Bagaimana pacing and ini saya enak banget nih sebenarnya materinya bisa saya cari langsung di di internet gitu ya. Bagaimana Obama, bagaimana Vladimir Putin, mereka tuh jago banget menyamakan penampilan. Nih contohnya nih, langsung muncul nih, enak banget ya. Tinggal saya klik, teman-teman akan melihat langsung di browser saya bagaimana penampilan dari para komunikator handal ya. Saya izin nih share nih beberapa gaya. Yang satu lepas jas, yang satu ini juga lepas jas juga ya. Yang satunya megang dagu, yang satu megang dagu. Penampilannya disamain semua, kok bisa begitu ya? Bahkan gerakannya itu disamain. Ini level pimpinan-pimpinan daerah. Yang satu lepas jas, yang satu santai. Bagaimana Obama ketemu Prince Harry dan lain-lain. Nah, saya izin ini untuk menampilkan gambar ya. Contoh-contoh ini contoh. Bagaimana orang-orang besar dunia memperhatikan sekali penampilan sampai kemeja-kemejanya disamain semua ya. Oke. Kita lihat ya. Ini antara Barack Obama dan rekan-rekannya. Enak nih. Sip, kita lihat gambar pertama. Yang satu lepas jas, yang satu lepas jas juga. Yang satu Oke. Yang kedua, yang satu lepas jas tangan digulung, satu juga lepas jas tangan digulung. Disamain persis. Yang satu gambar saya kelihatan ya? Halo, suaranya dong. Gambar saya kelihatan nggak? Halo, halo, halo. Iya, Kelihatan, kelihatan.
Nah, percakapan. Yuk, saya pengen latihan langsung, nyobain yuk. Mas Ray. Halo Mas Ray, selamat siang Mas Ray. Halo Mas Ray. Selamat siang, Coach Sapri. Sehat Mas? Sehat, Pak. Oke, Gimana? Lagi di mana? Sendiri masih sehat. Lagi di mana posisi? Ini posisi lagi di rumah nih, Pak. Oh, daerah mana rumahnya Pak Ray? Di Payung. Oh, daerah Cipayung. Oke. Benar. Pak Ray, gimana tadi gambarnya kelihatan Pak Ray? Gambarnya kelihatan jelas. Gimana tanggapan Pak Ray terhadap style dari para presiden komunikator hebat tadi? Pemimpin ya. Ya saya pikir ya mereka kok lucunya kok saling mengikuti gitu. Cuma terkadang kan kalau kita sungkan, kalau biasa orang yang stylenya tapi yang penting sama-sama lepas jas gitu kan. Siap. Oke, thank you Pak Ray ya sudah berbagi. Tangan digital dong untuk Pak Ray, tepuk tangan digital. Yes. Paling nggak Pak Ray udah sharing pendapatnya mengenai para pemimpin tadi ya. Iya tadi ada yang komen, serem banget ya hari gini tanya rumah kata Mbak Dintin ya. Iya serem loh di halte ditanya rumah, Bapak rumahnya di mana? Ibu mau ngapain? Saya mau serang rumah Bapak, jangan gitu ya. So Bapak Ibu sekalian, ternyata kesetaraan percakapan jadi kunci nih. Gimana menyetarakan percakapan? Kalau ngomongin tentang dirinya, pasti orang tertarik. Makanya kita dengerin apa yang dia sukai. Kalau Pak Ari, kalau saya, apa yang saya sukai? Yang saya sukai tenis. Yang saya sukai sepak bola. Klub Barcelona. Jadi kalau Anda ketemu saya, Anda bahas topik mengenai Barcelona, tenis, saya pasti naksir dengan Anda, dijamin. Ya kenapa? Orang ini gue banget. Gitu ya. Ada teman saya namanya Coach Fauzi Rahmanto. Beliau pengen mendekati seorang direktur sebuah proyek. Ditungguin, dicuekin, terus nunggu di lobi. Besok. Nanti sekretaris saya aja lah, saya nggak ada waktu. Hari ketiga, Nokia. Tapi Nokia itu sudah ada ringtone yang bisa dipilih-pilih. Nah, yang dipilih adalah lagu, saya nggak tahu tuh Metallica, Led Zeppelin, pokoknya lagunya si direktur dengar, loh, kamu penggemar Metallica juga? Saya nggak tahu tuh Metallica atau apa, pokoknya gitulah. Iya, Pak. Sini. Kamu harus ke ruangan saya punya koleksi lengkap dan saya udah ngefans banget dari tahun 82, saya ngikutin semua. Ikut. Dia kesetaraan percakapan. Ngobrolin yang disukai oleh klien kita. Ngobrolin yang disukai oleh lawan bicara kita. Jangan kita ngobrolin diri kita. Saya itu, ya Allah, suami saya, ya Allah, goblok banget, ya Allah. Saya itu nggak suka banget. Saya benci banget, Pak, sama Barcelona itu, Pak. Dalam hati saya apa? Ajar banget ya. Pinter sih, IPK-nya 4. Tapi nggak ngerti, saya itu benci banget sama Madrid, kira-kira gitu. Maka diceritakanlah, ini koleksi musik saya. Ini saya dulu. Tahu nggak konser dia? Kamu tahu konser dia waktu di Munchen? Tahu, Pak. Itu kan waktu itu datang juga, Pak. Kalau nggak salah beberapa band lain pengiring. Luar biasa, kamu tahu sampai begitu. Kamu tak kasih koleksi nih, 2 CD-ku buat kamu. Kita jarang loh, saya di kantor ini aja nggak ada orang yang peduli sama musik dan sepaham kamu. 1 jam ngobrol musik. Setelah 1 jam baru direktur yang ngeh. Kamu yang dari kemarin di lobi ya? Iya, Pak. Mau apa sih kamu? Ini loh, Pak, ada beberapa proyek IT yang saya tawarkan, saya bisa bantu perusahaan Bapak. Deal. Gitu, cepet banget. Bapak Ibu sekalian, kenapa orang bisa tiba-tiba kok serak banget? Karena ada sisi emosionalnya yang kena. Ada hal yang bikin bukan hanya penampilannya sama, tapi percakapannya juga nyambung banget. Oh, dari Bojonegoro, oh sama. Oh, kesamaan itu yang bangun. Jadi, apa yang bikin orang sulit nyambung? Yaitu rumah Bapak di mana? Mau kemana? Sama siapa? Nanti malam berbuat apa? Ya, udah di interview panjang lebar.
Takut orang. Tiba-tiba, ini ibu siapa sih? Tapi coba, oh Jakarta Timur. Iya, sama sih Pak, saya juga di daerah. Itu akan bikin, nah ini butuh skill. Skill apa? Skill bertanya, skill menyamakan, kenal personality. Nah, kan nanti ada personality test singkat. Kita pengen tahu, kita ini gayanya yang mana sih? Gayanya dominan, gaya orang to the point, gayanya influencer, gaya orang yang suka ngobrol, suka menginspirasi, atau gayanya pendiam, stabil, nggak mau konflik, diem. Itu jangan-jangan gaya kita adalah orang yang suka data, detail banget. Pokoknya semua by prosedur. Jadi izin saya share sedikit, kita tes sedikit supaya tahu kita jenisnya yang mana. Pengen dengar suaranya? Boleh ya saya share ya? Halo Bapak Ibu, boleh? Suaranya mana suaranya? Boleh, Pak. Boleh. Pak. Siap, Coach. Mantap. Semangat semua nih ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin share lagi. Kalau percakapannya udah udah sama, nah baru yang terakhir kesalahan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu bagaimana? Kalau teman kita duduk, kita bisa duduk juga ngobrol. Tadi kayak dia megang dagu, kita megang dagu, tujuannya apa? Ini matching and mirroring, bikin orang nyaman, bikin orang enjoy. Bahkan kalau orang udah enjoy banget tuh, bahasa tubuhnya bisa mirip banget. Nah ini kira-kira namanya bangun kesetaraan, yang harus dilatih. Setelah orang itu sudah mulai ada kesetaraan sama kita, baru kita hadirkan ketertarikan. Gimana sih membuat orang lain merasa dipentingkan? Nah pengen nanya. Bapak Ibu tolong ketik di chat. Gimana membuat orang lain merasa diperhatikan, merasa sangat penting? Bagaimana caranya? Satu kata. Ayo. Gimana caranya? Satu kata. Diketik di chat biar saya bisa ngelihat yang nulis siapa. Ayo. Gimana caranya agar orang lain itu bisa merasa dipentingkan dan diperhatikan? Ayo, 5 detik ya. 4, 3, 2, 1. Dipuji. Jadi ketemu di halte tiba-tiba, ya ampun, ibu cantik banget bu, ya ampun bu, dari atas sampai bawah bu, branded semua bu, saya suka penampilan ibu. Terima kasih ya, tapi kamu siapa? Gitu ya kira-kira. Bertanya lebih jauh, ya, mendengarkan. Kata ya, izin share satu kata. Ini katanya Bapak Ibu, lihat ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Mendengar, bahasa Inggrisnya hear. Mendengarkan ya, hear. Oke, mudah-mudahan kelihatan tulisan saya. Dan listening. Oke, menyimak, mendengarkan dan menyimak. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian. Suaranya dikeluarin. Apa bedanya mendengarkan dan menyimak? Halo, suaranya keluarin dong. Apa bedanya? Apa bedanya? Suaranya mana? Kalau mendengar nggak interaktif. Kalau mendengar. Listening aktif. Aktif. Oke, lanjut yang lain. Apa bedanya? Hearing, mendengarkan, dan menyimak. Apa bedanya? Ayo. Hearing belum tentu mendengar, belum tentu menyimak. Listening biasanya menyimak pembicaraan. Iya Bu, namanya juga tadi mendengarkan, menyimak. Ayo yang lain. Menyimak dan mendengarkan. Ayo yang lain, ada lagi. Tuh berani dong. Mencondongkan kepala. Mencondongkan kepala ke depan. Yang mana itu yang mencondongkan kepala? Yang mana? Halo Pak. Listening. Listening, oke. Sip. Thank you jawabannya. Boleh tepuk tangan digital dong. Keren banget. Berani jawab semua, tepuk tangan dong. Tepuk tangan digital buat kita semuanya. Yes, mantap. Oke. Apa bedanya? Nih lihat Bapak Ibu, saya mau nyoret nih. Perhatikan. Saya mau nyoret. Nah, nih. Hearing, kata kuncinya ini nih. Kelihatan nggak coretan saya lingkarin. Hearing itu kata kuncinya ear. Pakai telinga, tapi belum tentu masuk ke hati, gitu kira-kira. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Orang ngomong denger, tapi nggak bisa ngulang lagi. Kenapa? Oh, dia juga mendengarkan macam-macam. Dia pikirannya kemana-mana. Tapi kalau listening, nih kata kuncinya. List. Dia menyimak dengan hati, dia empati, dia bisa ngulangin. Oh, Bapak mau ke Cipayung, daerah sini. Nomor 2, nomor 5. Oh iya Pak.
Iya, mosok Pak. Oh, wah. Jadi Bapak Ibu, beda kualitas antara mendengar dan menyimak. Jadi kalau Anda ketemu interviewer, disimak benar. Saya menginginkan Anda jelaskan apa yang Anda inginkan bekerja di perusahaan ini. Terima kasih Pak, Bapak menginginkan saya menjawab mengenai apa yang saya inginkan dan kontribusi saya di perusahaan ini. Begitu Pak ya? Baik, saya akan coba jawab. Pada saat Anda melakukan parafrase, bisa menyimak benar-benar kalimatnya, dia makin naksir dengan Anda. Makin ngerasa, Anda benar-benar ngikutin saya ya. Kok bisa tahu semua kata-kata saya? Padahal kita ngulangin doang kata-kata dia. Kita nyimak. Jadi bukan hanya condong ke depan aja Pak, serem juga. Tapi ada wajah yang ramah senyum. Ada angguk-anggukan kecil juga. Bahkan kalau lebih keren lagi, mosok Mbak, begitu ya Mbak di sana. Wah, tambah akrab lagi. Makanya kalau orang punya kemampuan membangun ketertarikan, jangan sama lawan jenis. Jari curhat nanti naksir. Kenapa? Angguk-angguk senyum ulangi kata kunci. Akhirnya keluar kalimat bahaya. Kamu beda deh sama pasanganku. Pasanganku nggak setulus ini kalau dengerin aku. Bahaya. Makanya kita jaga juga hubungan sebaik-baiknya, seprofesional mungkin. Tatap mata. Oh gitu ya. Anggukkan kepala. Tersenyum. Dan ulangi kata kunci. Gimana cara ulangi kata kunci? Harus menyimak. Harus benar-benar konsentrasi. Mendengarkan. Tulus. Apresiasi. Karena beda antara orang yang dengernya tulus sama dengernya setengah hati. Beda loh dalam hati kita. Apa sih Bapak Jakarta Timur ngapain sih? Ngapain juga naik bis. Dalam hati begitu. Orang kerasa. Ini kayaknya nggak tulus deh. Dia kayaknya takut deh. Dia kayaknya nervous deh. Kelihatan. Bapak-Ibu sekalian, saran saya gunakan skill yang namanya menyimak. Listening. Empathic listening lebih dalam lagi. Kita benar-benar mendengarkan. Kita pengen tahu dia menyampaikan apa. Sehingga akhirnya orang merasa sangat diperhatikan. Yang terakhir, conscious listening, beda sama, ini conscious listening, sadar mendengarkan, membuat understanding. Anda jadi sangat nyaman, sangat connect dengan orang lain. Yang terakhir baru memberikan bantuan, membuat orang lain menghargaimu. Orang lain menghargai kita kenapa? Karena kita hadir untuk memberikan bantuan. Ketemu sama interviewer, ketemu sama startup, ketemu sama bosnya, kita hadir untuk memberikan bantuan. Jangan rasa kita inferior, jangan rasa kita di bawah, kita butuh banget kerjaan ini, nggak usah. Perusahaan juga butuh kita, hargai diri kita, respect sama keunikan kita. Kita punya experience, kita punya keunikan, bangun percaya diri, yakin sama diri sendiri, doa, belajar, coba lagi. Karena yang paling hebat sekarang di era new normal ini, di era digital ini, adalah orang yang mau belajar. Bukan orang yang punya banyak gelar, orang yang mau belajar. Ya, di ilmu design thinking, yang dipakai oleh Google, Facebook, Telkom saat ini semuanya, adalah kemampuan kita untuk mau mendengarkan orang lain secara empati. Ini jagoannya inovator saat ini. So, nggak usah takut Bapak Ibu, nggak usah minder. Yakin, respect kepada siapapun. Kepada security di depan kita respect, kepada bosnya, direktur, user juga kita respect. Nggak usah takut. Senyumannya sama-sama tulus, sama-sama yakin, rezeki udah diatur. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada HRD, headhunter, berharap kepada yang lain. Rezeki semua diatur. Senyum, dengerin, tulus. Oke? So, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kunci tadi, saya ulangi lagi. Ada 3 kunci membangun interpersonal skill yang kuat. Yang pertama adalah jangan lupa untuk jago membangun kesetaraan. Gimana supaya setara? Yang ngobrolnya sama, berusaha. Yang kedua adalah jangan lupa dengerin dengan baik orang lain, disimak. Sambil angguk-angguk, sambil senyum, dan tulus mendoakan orangnya. Yang ketiga adalah hadir untuk memberikan bantuan. Kita mau bisnis, jangan niatnya jualan, tapi bantu produk kita membantu orang lain. Kira-kira gitu ya. Bagaimana cara produk kita membantu orang lain? Ya, berikan kontribusi, berikan yang terbaik. Ya, kalau saya kemarin seminar bareng Pak Sandiaga Uno, dia bilang, low promise, janji itu dikit aja, tapi high result. Kontribusi kita besar, hasilnya luar biasa. Gitu. Jadi jangan kebalikannya. Pak, saya kalau kerja tempat Bapak, Pak pasti luar biasa, Pak. Kontribusi Bapak akan wow, pas kerja. Ya, kayak gini doang. Tapi saya coba, Pak, untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Area saya di sini, passion saya di sini. Area ini akan saya kuat banget. Tapi walaupun saya dipindah ke area lain, saya akan cepat belajar, Pak. Saya akan coba untuk adaptasi. Kontribusi saya akan coba untuk berikan yang terbaik. Jadi, low promise, high result. Saya ingat waktu Pak Sandi ketemu Pak Dahlan Iskan ya, itu deg-degan, gimana cara ketemunya. Anda bisa cek di Facebook saya, ada kalau tidak salah videonya. Halo Pak Dahlan, selamat siang Pak. Izin Pak, saya punya kesempatan nih Pak untuk bisa kontribusi ke 4 perusahaan Bapak yang sedang dilikuidasi, karena saya adalah seorang akuntan keuangan, izinkan saya menyampaikan sebentar saja Pak. Oke, ikut ke lift saya. Baik Pak, saya melakukan offering kepada Bapak, saya akan bantu untuk pengecekan akuntabilitas perusahaan Bapak, 4-4-nya, dan saya lakukan ini secara gratis. Karena saya seorang akuntan juga di luar negeri. Gimana Pak Dahlan kira-kira? Oke, kita coba ya.
Nggak usah 4 perusahaan deh, 6 perusahaan. Berapa bulan kamu selesai, Sandi? Saya usahakan 6 bulan sudah selesai. Apa yang terjadi? 3 bulan udah beres. Hasilnya luar biasa. Pak Dahlan happy, langsung Pak Sandi dipromo. Kalian mau cek perusahaan, mau cek semua keuangan perusahaan, sama Sandi aja. Udah cepet, hasilnya bagus, murah meriah lagi. Wah, direkomendasikan dengan siapapun. So, Bapak Ibu sekalian, low promise, high result. Yang penting akrab dulu, ngobrol dulu yang asik, bantu dulu, support dulu. Nah, nggak terasa ya, tinggal 10 menit lagi nih, gimana nih, belum Q&A. Nanti kita extend, nggak apa-apa, no problem. Saya izin untuk kita tes sedikit, tes apa namanya, tadi kan kita ada rencana tes personality. Siapin catatan. Kita akan, catatan ini maksudnya kertas atau apa gitu. Kita akan melakukan personality test, kita sebenarnya yang mana sih, lebih ke arah mana gitu, karena kita harus mampu adaptasi dengan klien kita ya. Ada interviewer atau HRD yang gayanya itu pokoknya gitu ya. Ada yang sukanya ngobrol, ada yang sukanya data, dicek data gitu. Nah, gitu gimana kita membuat kita gampang connect sama orang lain. Itu Mbak Ajeng Roro dan Luis, kalau ada pertanyaan lewat chat ya, langsung nanya. Tapi sekarang kayaknya lagi siap-siap nyatet nih ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini seperti kita pemilihan ketua kelas dulu waktu sekolah atau pemilihan lurah gitu ya. Anggap ada 2 ketua kelas, misalnya A dan B, atau ada 2 lurah, ada 2 presiden, A dan B. Kita tinggal voting, nanti berapa banyak suara B, gitu doang. Jadi misalnya, suara lurah A, 1, centang 1. Lurah B, 1. Kita hitung nanti banyak suara mana, A atau B. Tapi kali ini bukan A sama B, tapi kiri dan kanan, depan dan belakang. Banyakan mana, kiri, kanan, depan, atau belakang. Kira-kira gitu, sesimpel itu aja. Sip, kita mulai. Pengen nanya, apakah sudah siap alat pencatatnya? Siap? Halo semua, suaranya halo. Siap? Siap. Siap ya, mantap. Pak Ray udah siap. Baik, kita mulai. Namanya ini personal light test ya, ini light test. Anda saya udah pernah ikut tes juga macam-macam, tapi ini membantu aja untuk tahu preferensi kita seperti apa. Ini nggak mutlak, ini hanya alat bantu saja. Saya sering ini dengan para psikolog, dengan teman-teman psikolog saya. Nah, kali ini votingnya adalah berapa banyak kiri dan berapa banyak kanan. Jadi tolong tulis di kertasnya berapa kiri dan kanan, gitu kira-kira ya. Tinggal nanti centang aja, kayak lidi gitu ya. 1, 2, 3, gitu doang. Siap-siap ya. Nggak usah pikir terlalu keras. Nggak usah sholat istiqoroh dulu baru di voting. Nggak usah. Ikuti aja kata hati, kira-kira saya cenderung yang mana, contreng. Gitu aja ya. Jangan lama-lama. Pak, ini maksudnya apa, Pak? Ini tujuannya kemana sebenarnya? Nggak usah, udah. Anda lebih biasanya yang mana. Gitu ya. Siap-siap ya. Baik. Saya dengar suaranya dulu. Udah siap semuanya? Kertas atau catatan siap? Siap. Mantap. Siap-siap ya. Anda yang mana nih kira-kira? Kita mulai. Yang pertama adalah, Bapak Ibu, Anda cenderung mana? Kiri, kanan? Kiri apa? Kiri itu adalah orang yang cenderung disiplin, kanan itu cenderung spontan. Yang mana? Gak usah mikir, langsung. Gak usah dipikir-pikir, langsung aja cenderung yang mana? Saya kayaknya spontan deh, kira-kira gitu. Saya disiplin dong. Yang kedua, Bapak Ibu cenderung yang mana biasanya? Cenderung rencana atau tindakan? Yuk, dipercepat. Biasanya cenderung yang mana? Cenderung semestinya atau flamboyan? Biasanya cenderung yang mana? Kiri tidak emosional, kanan emosional. Rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudara, cenderung yang mana? Kaku atau malu-malu? Bapak Ibu cenderung yang mana? Prosedural atau tidak selalu prosedural? Jujur aja lah. Bapak Ibu biasanya cenderung yang mana? Cenderung dingin atau cenderung hangat? Pak, ini kopi atau teh? Udah jawab aja. Bapak Ibu biasanya cenderung yang mana? Cenderung berorientasi pada pekerja atau berorientasi pada orang? Cepat ya. Rekan-rekan cenderung yang mana? Biasanya cenderung formal atau informal? Rekan-rekan cenderung yang mana? Cenderung melihat kenyataan atau suka mendramatisir? Rekan-rekan cenderung yang mana? Cenderung sistematis atau impulsif? Bapak Ibu cenderung yang mana? Cenderung pengendalian diri atau reaktif? Reaktif maksudnya responsif. Bapak Ibu cenderung yang mana? Kiri, senang berpikir atau kanan? Penuh perasaan. Bapak Ibu cenderung yang mana? Cenderung terstruktur, kiri, atau santai yang kanan? Bapak Ibu cenderung yang mana? Kiri mementingkan bukti atau kanan mementingkan perasaan? Yeay! Voting selesai. Kita lihat menang yang mana. Tulis di chat, menang kiri atau kanan? Ini preferensi ya, kira-kira setelah bergaul di sini, saya banyakkan di kiri, saya banyakkan di kanan, saya banyakkan di kiri. Oke, seimbang nih kiri kanan. Oke.
Kiri coach, kanan, kiri 10, kirinya menang ya. Kirinya ada yang banyak banget loh, kiri 15, itu orang kiri banget ya. Ada yang kanannya 15, saya kanannya full, saya kanan semua. Oke. Sip. Voting kedua, siap-siap catatan, siap-siap catatan. Sekarang kita main depan dan belakang. Votingnya antara depan sama belakang. Bagian kiri itu depan, kanannya belakang. Siap-siap ya, pengen dengar suaranya. Siap semua catatannya, udah siapin lagi, udah siap, halo? Siap, Pak. Coach. Pak, siap, Pak. Siap. Ya. Yuk, langsung ya, fokus ke layar, nggak usah lama-lama mikirnya. Langsung saja pilih Anda yang mana. Yuk, siap-siap, kita mulai dari yang pertama. Bapak Ibu cenderung mana? Depan atau belakang? Depan itu di bagian kiri, belakang di bagian depan. Yang pertama, cenderung mana biasanya? Cenderung suka mengendalikan atau permisif. Yang kedua, cenderung suka tantangan atau senang mendukung. Yang ketiga, cenderung tegas atau pasif. Yang keempat, cenderung terus terang atau ragu-ragu. Yang kelima, cenderung kompetitif depan atau belakang, kooperatif. Bapak Ibu cenderung depan, ambil bagian, atau cenderung belakang, ikut-ikutan. Rekan-rekan cenderung mana? Aktif atau banyak berpikir? Rekan-rekan cenderung yang mana? Konfrontatif atau mudah setuju? Rekan-rekan biasanya cenderung yang mana? Tegang atau santai? Rekan-rekan biasanya cenderung yang mana? Banyak bicara atau pendiam? Rekan-rekan cenderung yang mana? Mendorong atau mengikuti? Biasanya cenderung yang mana? Menyemangati atau nerimo? Nerimo pasrah ya. Rekan-rekan cenderung yang mana? Intens atau tidak intens? Apanya nih Pak? Jawab aja. Rekan-rekan cenderung yang mana? To the point atau berputar-putar? Rekan-rekan cenderung yang mana? Dominan atau tidak dominan? Rekan-rekan cenderung yang mana? Oke, sudah. Yuk, sudah selesai nih. Yuk, dihitung. Banyakan depan atau belakang? Ketik di chat 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Ada belakang loh ya, jangan salah. Depan, Bevi depan 10, belakang 5, banyakan depannya. Imbang? Oh, kalau imbang berarti harus milih salah satu tuh. Kayaknya baru depan deh, lebih banyak depan deh. Dari kayaknya depan banget. Oke, sip. Bapak Ibu sekalian, sekarang coba dikombinasiin hasilnya. Saya adalah orang yang banyakan kanan dan banyakan depan, maka saya orang kanan depan. Saya adalah orang yang banyakan kiri sama belakang. Saya orang kiri belakang. Itu Pak Michael tuh orang kiri belakang. Belakang mentok. Ini orang data ini Pak Michael. Saya nggak kenal Pak Michael, tapi dia suka banget pasti dengan data-data. Dia main di detail, dia suka. Kalau saya detail, pingsan. Ada yang hal detail, pingsan. Kiri depan, kiri belakang, kiri depan, kiri belakang. Wah, ini kiri depan banyak banget ya. Tapi kiri belakang juga banyak. Orang belakang layar. Oke, masih nunggu kanan depan. Oh, kanan depan ada nih. Mbak Sinta. Mana nih Mbak Sinta? Kanan depan Mbak Sinta. Oke. Sip. Apa sih orang kiri belakang, orang kanan depan? Sekali lagi, ini preferensi. Ini preferensi. Tujuannya adalah agar kita tahu bahwa orang itu beda-beda ya. Kita memaklumi. Orang itu beda-beda. Ada orang sukanya detail banget, prosedur banget. Ini kayak Pak Suprayogo, ternyata Pak Michael ini sama nih. Tuh, megang kertas tuh, ngecek. Kita mulai ya. Hasilnya, orang kiri depan disebut dengan orang dominan. Driver. Orang yang powerful to the point. Bumi ini bisa hebat, bisa maju karena banyak orang-orang kiri depan yang memimpin dengan luar biasa. Tapi orang kiri depan kalau niatnya jahat, dia juga bawa kehancuran di bumi ini. Ngeri loh orang kiri depan ini. Jadi kalau Anda leader, cocok banget lah kiri depan. Kenapa ya? Karena karakternya memang to the point. Nggak suka muter-muter. Kontrol. Nah, kalau orang kanan depan, ini orang kayak saya, namanya influencer. Asik, supel, eksis. Biasanya nggak ngomong, nggak dipikir dulu, langsung ngomong aja nih. Tapi lama-lama bisa belajar juga. Belajar dengan orang kiri depan, belajar dengan yang mana-mana. Bagaimana dengan kiri belakang? Orang apa ini? Disebut dengan orang simpati. Dia simpati. Dia nggak mau konflik.
Dia cenderung orang peacemaker. Dia orang yang menghindari konflik konfrontasi. Ya, pokoknya di belakang. Tapi dia keren, dia orang belakang layar yang mensupport kita, mendukung kita. Dan yang terakhir orang kanan belakang disebut dengan orang analyzer, orang kompleks juga. DISC menyebutnya kompleks. Orang yang dia mementingkan detail kecil dan prosedur. Coding mungkin enak banget di analyzer ini. Apa tujuan dari 4 hal ini? Kita mengetahui bahwa setiap orang itu punya preference, nggak bisa dipaksa juga. Kalau kita ketemu sama orang influencer, ya kita harus berusaha untuk kebawa seru, ngebawa akrab, gitu ya. Ngebawa. Nah orang driver, kita apresiasi dia, Bapak keren banget, Ibu keren banget loh. Sympathizer, ingatin orang lain terhadap kebaikan. Ya, dia pakai dari konflik. Analyzer, ya detail banget. Saya pernah melakukan tes ini kepada banyak orang, saya tanya, kalau dikasih 2 miliar beli mobil apa? Oh, yang driver beli mobil yang cc-nya besar. Kenapa? Kontrol. Hummer, 2 miliar tuh. Cc-nya besar. Pokoknya yang, powerful gitu ya. Fortuner gitu-gitu lah ya. Kanan depan, yang penting eksis. Bisa beli Ferrari, bisa beli warnanya merah terang, hitam kinclong gitu ya, itu influencer. Kiri belakang, bis tayo yang dibeli. Kenapa? Supaya kita rame-rame naik bis tayo kemana-mana bareng. Nggak ada yang susah, bahagia semua. Kalau analyzer, dihitung 2 miliarnya penggunaannya buat apa. Kalau ada yang second, cari yang second tapi masih bagus, sisanya ditabung untuk investasi dan lain-lain. Wah panjang, dianalisa semuanya. So Bapak Ibu sekalian, ternyata setiap orang berbeda-beda. Nggak sama. Kuncinya adalah memaklumi perbedaan. Kita yang harus adaptasi dengan style orang lain. Tolong suaranya dikeluarin semuanya. Jawabannya style dari personality test ini adalah tujuan adalah kita mampu fleksibel dan memaklumi orang lain. Ikuti suara saya, kuncinya adalah maklum. 1, 2, 3. Suaranya keluarin. Maklum. Maklum ya. Papa itu selalu dimarahin mama, gitu ya. Ternyata beda personality. Yang satu ngerocos terus, yang satu sabar misalnya gitu ya. Oh beda. Coba kebayang, suaminya ngerocos, influencer, istrinya influencer. Wah, di rumah itu, apa kabar kita perang pagi ini Mama? Baik Papa. Mari sama-sama kita debat. Wah, luar biasa ya. Makanya kita adaptasi. Saya kalau datang ke rumah istri orang Jawa Tengah gitu ya, karakternya banyakan ya kebawa orang-orang Semarang gitu ya, banyak kalem, suaranya pelan, diam. Saya milih diam. Nanya lembut, biar ibu mertua juga nyaman. Tapi kalau di Medan, istri saya kaget. Semua suaranya teriak. Apa kabar kau? Stres. Dia harus adaptasi. Suaranya dilatih lebih keras. Baik, Tante. Supaya nyambung. Nah, kita adaptasi seperti itu. Beda-beda loh. Bapak saya di Jawa Timur. Jawa aja beda-beda. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, beda-beda style. Sip. Tepuk tangan digital untuk kita semua dong, waktunya habis. Kita extend sedikit ya. Saya pengen nanya nih, boleh ya kita extend 15 menit gitu untuk tanya jawab? Halo, pengen dengar suaranya boleh ya? Halo. Boleh. Halo. Boleh, Pak. Boleh dong. Sip, mantap. Saya izin menjawab pertanyaan ya. Pertama, Mas JT. Halo Coach, mau bertanya bagaimana mencari persamaan dengan orang yang ingin diajak bicara kalau kita tidak memiliki persamaan yang general? Misalkan dia suka bola, tapi saya nggak suka bola. Terima kasih. Oke, yang pertama, kalau komunikator hebat, Mas JT, biasanya dia melakukan riset dulu. Dia mau riset. Kita mau ketemu siapa ya? Misalnya ada bos startup. Wah, dia nggak suka bola. Tapi ada hal lain nggak yang dia sukai? Ternyata kita baca di profilnya, dia suka banget sama hal yang sama-sama kita sukai. Misalnya apa? Dia suka makan sop kaki kambing, misalnya gitu. Ada fotonya gitu. Atau ada hal lain, oh dia ternyata jomblo juga, misalnya gitu. Kita bisa ngobrol aja santai, saya ini udah lama jomblo juga loh Pak. Sama kayak saya kamu nasibnya ya, sial kita. Oh sama-sama sial misalnya gitu. So jangan dipaksa juga, misalnya kita nggak senang, karena takutnya nanti ditembak. Saya suka banget loh sepak bola Liga Inggris. Wah luar biasa Pak, saya juga respect banget sama Liga Inggris. Klubmu mana? Ngarang-ngarang, Liverpool Pak. Berarti kamu tahu dong striker yang baru ditransfer di Liverpool. Krik. Ya, kira-kira itu resikonya ya. Kecuali
kira jago ngeles. Oh, striker itu Pak. Aduh, saya lupa namanya. Kecuali udah jago banget komunikasinya. Boleh, tapi saran saya cari yang benar-benar dia sukai. Main aman dulu, misalnya bisa tanya-tanya pertanyaan mengenai asal dari mana. Asal itu paling enak. Oh, Nabi Adam. Sama JT juga dari Nabi Adam dan Hawa. Sama. Ya jangan gitu juga ya. Maksudnya cari yang lebih aman, lebih general. Ya misalnya tadi hal-hal umum ya, masakan. Bisa nanya juga keluarganya. Udah berkeluarga Pak, saya masih jomblo sih. Gini. Dan kalau orang tua di mana? Jakarta. Oh, Bapak bisa keren gini, gimana dulu pendidikan dari orang tua, Pak? Wah, pertanyaan yang membuat dia akan cerita lama kepada Mas JT. Kamu mau tahu rahasianya? 1 jam nih bisa. Enggak apa-apa, Pak. Saya pengen banget belajar. Tulus cerita. Bapak saya, waktu saya TK aja, kita udah bikin startup. Mantap, Pak. Mosok, gitu. Jadi nggak usah bahas bola, dengerin aja, listening. Jadi Bapak dari TK udah bikin startup apa tuh, Pak? Startup ini. Udah deh, Mas. Naksir dia sama kita. Jadi jangan dipaksa ya. Misalnya nggak suka boleh, jangan dipaksa. Cari hal yang sama. Kira-kira itu Mas JT fleksibel, open question-nya harus jago, supaya bikin orang terbuka, dan akhirnya langsung connect. Kira-kira gitu. Halo Mas JT, jawabannya aman? Suaranya dikeluarin dong. Mas JT, aman? Aman, Pak. Mantap. Tepuk tangan tuh Mas JT dong. Pertanyaan. Aman, Pak. Tepuk tangan tuh Mas JT dong. Tepuk tangan digital. Yang kedua, Mas Rofi. Mas Rofi nanya, Pak Ari, apakah bisa merubah tipe tersebut? Contohnya seorang driver menjadi influencer atau sebaiknya. Jadi memang kita ternyata bisa sangat fleksibel, Mas Rofi. Kita bisa beradaptasi dengan situasi. Ya kayak saya tadi, mungkin lebih general daripada DISC atau DISA tadi, dominan, influencer, steady, kompleks, atau analyzer, DISA atau DISC. Ada lagi yang lebih general, introvert dan extrovert. Pertanyaan saya, kita bisa ngerubah tipe jadi orang introvert nggak? Suaranya mana? Bisa nggak tiba-tiba kita jadi orang introvert? Halo, suaranya mana? Bisa atau enggak? Bisa. Berlatih. Keadaannya. Acting. Pertanyaan saya, gimana cara jadi orang introvert? Suaranya keluarin. Gimana cara jadi orang introvert? Gimana caranya? Menyendiri. Banyak mendengarkan. Jadi orang introvert diem aja. Mau di arisan kek, mau di kondangan kek, diem aja. Lihat. Paling goyang-goyang dangdutnya bagus. Diam aja. Orang introvert tuh diem aja. Pertanyaan saya, orang introvert bisa nggak tiba-tiba jadi orang ekstrovert? Nyoba gitu jadi orang ekstrovert. Bisa nggak? Halo? Bisa. Bisa, Pak. Pertanyaan saya, gimana caranya orang introvert tiba-tiba nyobain jadi orang ekstrovert? Gimana caranya? Halo, gimana caranya? Ngomong terus, Pak. Terus Buka suara. pura-pura ceria. Aja. Iya, guys. Tapi dalam hati capek banget. Gue capek banget nih. Iya, bener. Tapi capek. Introvert itu energinya akan ngisi kalau dia sendiri. Jadi dia udah ngobrol, udah berusaha rame gitu ya. Oh, bodoh. Tapi pas dia, kayak gue capek banget. Gue harus menyendiri dulu di kamar. Di kamar dia menyendiri, energinya masuk lagi. Sut. Keluar lagi. Guys, apa kabar? Bedanya orang ekstrovert itu disuruh diem stres. Nah, contohnya saya. Datang ke Semarang. Nggak boleh banyak ngomong, diem. Sekarang udah boleh nanya belum? Oke. Stres saya, tapi ternyata bisa. Kunci adaptasi. Maka kalau ditanya, apakah bisa driver menjadi influencer atau sebaliknya? Bisa, Mas Rofi. Tergantung environment, tergantung situasi, tergantung juga gimana cara kita komunikasi. Kita bisa sangat fleksibel. Makanya ada istilah namanya professional extrovert. Orang introvert yang jago banget dia bicara. Orang introvert pemalu, tapi jago banget meyakinkan orang lain. Dia berlatih. Mentor saya orang introvert, tapi latihan teater, latihan pidato, latihan advanced communication. Jago banget, tapi tetap kalau capek menyendiri dulu. Kalau saya capek, nyari seminar. Mbak Afra, RIB ada kelas kosong, hari ini saya nggak ngomong nih, bahaya nih saya nggak ngomong, bisa stres. Mana nih guru-guru, hari ini ada kelas kosong, nggak ngajar ke perusahaan manapun, guru-guru bikin acara, saya capek nanti nggak ngomong. Nyari acara. Kenapa ya memang itu naluri saya. Gimana kalau sebulan saya diem aja? Wah, RIB saya serang nanti. Kok nggak bikin event buat saya? Udah dibantuin. Ayo bikin acara. Siapa aja undangin kayak ada Pak. Jin juga nggak apa-apa dengerin, yang penting saya bisa sharing. Kenapa ya orang ekstrovert? Jadi apakah bisa berubah? Bisa.
tergantung environment, ya kita lama-lama juga bisa makin ekstrovert, kita bisa makin introvert. Semuanya pendiam. Anda kerja di kuburan, lama-lama Anda introvert. Kecuali Anda bisa berbahasa sama makhluk di sana, nanti Anda ekstrovert juga. Gitu ya. Mas Rofi pengen dengar suaranya. Aman Mas Rofi, halo. Mas Rofi Kurnia Putra, aman? Iya, siapa? Aman, Pak. Ya. Anda bukan analyzer, Anda nggak suka detail, tapi kerjanya Anda di bagian dokumen. Digaji bagian, lama-lama detail loh Anda. Kalau nggak detail, Anda kena surat peringatan. Lama-lama detail juga. Gitu. Anda pemalu, tiba-tiba masuk ke TV, tiba-tiba jadi reporter, bisa jadi keren Anda. Pak Henry Paltersian, halo Coach, cuma bertanya bagaimana? Pertama Pak, yakin sama diri sendiri, respect dengan diri sendiri, stop dengan kata-kata self-talk yang negatif, omongan yang negatif. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak pantas. Itu semua doa, itu semua energi. Berkata yang baik atau diam, perintah Nabi. Maka respectlah pada diri sendiri. Jangan takut kepada user, jangan takut kepada interviewer, jangan takut kepada presiden, menteri. Respectlah kepada orang lain, hormati orang lain. Hormati pengemis sama seperti menghormati CEO startup, presiden, menteri. Senyumnya sama, kualitasnya sama. Maka kita akan jadi komunikator yang handal. Jangan mensabotase diri sendiri. Kita punya kekuatan, kita punya experience, kita punya keunikan, hargai itu. Pak Henry Paltar. Aman Pak Henry Paltar? Mas Henry Paltar, aman? Halo? Ya, orangnya udah ke toilet. Mas Ahmad Hidayat, terkadang kita nggak bisa fleksibel, berpindah-pindah kuadran untuk memahami dan menyesuaikan dengan orang lain. Benarkah? Menyesuaikan dengan orang maksudnya? Iya, Mas Ahmad. Orang ada yang sukanya misalnya, ya saya dulu ngelihat ternyata orang yang bisa menyesuaikan gaya bahasa itu punya keunikan tersendiri. Pada saat dia ketemu dengan orang Jawa gitu ya, dia bisa lembut, bisa menyesuaikan sopan santunnya. Ketemu orang Medan dia asik, itu orang keren banget. Mas Helmi Yahya juga, mentor saya, Mas Tantowi Yahya juga ngajarin seperti itu. Mereka bisa banyak bahasa daerah, ketemu sama orang, jenengan sampun dahar dereng, seneng. Ya, jadi lihat ini, kalau di YouTube lagi rame sekarang si Naki itu, Naki. Dia lagi rame banget. Kenapa dia rame banget? Dia bisa ketemu orang Rusia, orang Jerman, orang Eropa, menyamakan bahasanya. Tiba-tiba bahasa Rusia, langsung nembak, langsung jadian tuh. Kita ngejar cewek bertahun-tahun, nggak diterima-terima. Si Naki 2 menit jadian sama orang Rusia. Jadian sama orang Eropa. Kenapa? Asik, bahasanya bisa sama. Cara komunikasi bisa sama. Jadi kita harus fleksibel, Pak. Karena nggak ada yang namanya audience atau partner kita atau customer kita yang nggak connect dengan kita, kitanya yang kurang fleksibel, kitanya yang kurang asik. Bagaimana Bang Lestari dengan orang dominan, Pak Rey? Ya jadi orang dominan juga dong. Oh gitu menurut Bapak? Oh iya. Dominan, tapi kita dominan, badannya dominan, tapi kita dengerin dia. Keren Pak. Dominan maksudnya apa? Kita apresiasi dia. Oh jadi Bapak punya experience begini Pak 10 tahun di sini. Wah itu makin cerita panjang lebar. Jadi dominan itu maksudnya dari bahasa tubuhnya, dari gerak tubuhnya, tapi cara kita ngomong, kita mengapresiasi dia. Itu ya Mas Rey, Mbak Zuma. Pak gimana caranya seorang driver yang dominan bisa basa-basi dengan luas, nggak tap terus begitu. Ya latihan, Mbak. Latihan dong. Gimana caranya ya latihan lebih luas, senyumnya dilatih. Ada orang ngomong, saya udah galak dari lahir. Waktu brojol gitu, muka saya udah judes. Apa dok? Lihat-lihat. Dokter kan dibayar. Nggak ada orang begitu. Yang ada orang bisa menangis, bisa tertawa. Kita bisa senyum kok, dilatih aja. Kan tadi, great communicator are not born, they are trained. Komunikator hebat semuanya melalui proses. Mbak Nimas Ainin Rohmi. Pak, gimana ya pendekatan dengan orang yang super kaku, jaga jarak dengan orang asing? Dia udah berusaha sehangat mungkin, tapi belasan begitu kayak seperlunya. Dulu Ayah Edi, ada seminar Ayah Edi saya ikuti gitu ya. Ada dia konsultan untuk anak-anak gitu ya. Ada anak bermasalah, anaknya di Australia, ibunya udah tolong Ayah Edi. Ayah Edi tahu ya, Ayah Edi itu practitioner Indonesia yang membantu anak-anak agar ngeluarin potensi dirinya. Ayah, anak putri saya nih ayah kayaknya lesbian deh ayah. Bingung gimana ngerubahnya ayah. Orang tua bingung, paman bingung, tolong ayah, tolong ayah. Bu udah bukan kaku lagi, udah kaku, pendiam, ngerasa bener, kagak mau ngomong. Ayah Edi ngomongnya gini. Misalnya namanya Nisa ya. Di sini ada nama Nisa nggak? Saya cek benar tersinggung. Nggak ada ya, Nisa nggak ada. Tan. Nunur nggak ada. Nimas yang ada Nisa. Contoh Nisa. Kamu tahu nggak dulu Ayah Edi waktu kuliah, Ayah Edi sempat gay nih.
Heidi suka gitu sama teman-teman mahasiswa ganteng banget. Heidi tuh ini loh, waktu jadi gay itu bingung juga cerita ke siapa. Tapi Heidi sadar, waktu Heidi begini, dia mulai dengerin tuh, Heidi sama-sama aku kayak aku ya kehidupannya. Nah, jadi ada hal yang kita coba samakan. Walaupun Heidi itu tujuannya adalah untuk bisa bikin dia terbuka, open. Lama-lama cerita. Ini baru pertama kali aku cerita Heidi. Kayaknya aku lesbian juga deh. Wah, mulai terbuka. Yes, pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Jadi gimana menurut kamu lesbian itu hal yang baik nggak? Kayaknya salah di Ayah. Cuma ini cantik banget. Dia mahasiswa cantik banget. Aku nggak tahu dia ngertiin aku banget tuh gitu. Sama kemarin juga mahasiswanya ngertiin aku banget. Makin akrab. Jadi sehangat mungkin tuh dia kasih teh hangat, bukan. Tapi kita bisa membangun terbuka barik-barik, akhirnya ketemu deh namanya kesamaan dan akhirnya mau dia terbuka. Gitu ya Mbak Nimas, ya namanya berusaha lama. Coach, jika lawan kita jutek bertopeng, bagaimana cara handlingnya? Banyak sedekah, Mas Abdullah. Sedekah yang banyak. Minta ampun, jangan-jangan dia jutek gara-gara dosa-dosa kita dulu sering jutekin orang. Minta ampun sama kedua orang tua. Jangan-jangan kita sulit cari kerja, sulit meyakinkan orang lain, karena orang tua kita juga sering jutek sama kita. Ingat loh, ibu kita tersenyum, Tuhan juga tersenyum pada kita. Orang lain tersenyum bahagia, kita juga akan gampang juga bikin orang lain connect dengan kita. Sekali-sekali bahagiakan orang lain. Ketemu tukang ojek, kasih bintang 5, kasih tambahan tips, kasih kembaliannya. Bikin senyum pasangan kita, senyum ibu kita. Orang jutek kan berkurang mendatangi kita, dijamin. Tapi kalau kita jutek sama kucing aja lewat jutek, apa kucing? Lihat-lihat, cari kerja, coba. Kucingnya doain, meow, meow, meow. Sulit itu ketemu jutek-jutek lagi. Orang baik kan ketemu orang baik. Orang bermasalah ketemu orang bermasalah. Kalau ada orang baik ketemu orang bermasalah, itu pencairan dosa-dosanya. Enak, energi negatifnya cair. Jadi kita berusaha jadi orang yang selalu berbuat baik pada orang lain. Coach bertanya, biasa maintenance di mana? Terus maintenance favorit siapa? Walah, ini pertanyaannya nggak ada hubungannya sama ini ya, tapi nggak apa. Maintenance saya di dekat rumah saya, Jakarta Timur. Kadang main di Harapan Indah juga, kadang main di Patra. Patra itu di daerah Jakarta, di Gatot Subroto ya, sama teman-teman dari SDM. Pemain favorit Roger Federer. Pak John kan, bagaimana dari efektif untuk seorang introvert menjadi public speaker? Latihan Pak John. Banyak orang introvert jadi public speaker hebat. Kenapa? Dia latihan, berlatih. Steve Jobs itu introvert, pendiam. Kok bisa keren banget presentasi Apple? Latihannya mati-matian, 3 bulan rehearsal tiap hari. Pakai penonton bayaran, conditioning, bagaimana openingnya. Slide-nya dibuat sama Gai Kawasaki and team. Sinkronisasi sama dia cara ngomongnya. Gimana penampilannya, kaosnya dipilih. Kaos aja dipilih. Kaos hitam, celana jeans. Cara tampilnya bagaimana, keluar dari mana, ngeluarin laptopnya dari mana. Wah, dilatih habis-habisan. Orang introvert bisa keren banget. Dilatih ya Pak ya. Itu aja. Pak Ahmad Hidayat. Setahu saya banyak itu berkenal introvert loh. Iya tuh, udah terjawab sama Pak Ahmad Hidayat. Latihan. Terima kasih jawabannya Pak, sama-sama Mbak Nimas. Mas Bagas. Terakhir ya, saya orang yang kaku dan cenderung nggak enakan pada orang lain. Rasa nggak enakan itu menurut saya malah buat diri saya menjadi tersiksa. Anda tersiksa, Mas Bagas? Dan kurang bisa akrab dengan orang lain. Bagaimana? Inilah masalah orang Indonesia. Ya. Di Inggris sana nggak ada bahasa ini. Diksi ini bahaya banget. Di semua perusahaan saya selalu ketemu sama masalah ini. Apa masalahnya kita? Sopan dan santun wajib karakter kita. Tapi kalau berlebihan dalam hal apa? Sungkan. Itu bahasa Inggrisnya sungkan. Karena nggak ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia apa? Sungkan. Saya sungkan banget. Ini interviewernya. Aduh, psikolog. Saya ini siapa? Saya cuma kerupuk, Pak. Pasti dipetes saya. Sungkan banget. Sama interviewer sungkan. Sama user sungkan. Saya ingat dulu pertama kali interview sama HRD, sama presiden. Biasa aja. Enjoy aja. Beliau yang menerima saya, tapi saya juga punya experience. Saya punya kontribusi. Malah ngomongin bukan interview teknis, malah nanya, kamu punya pacar nggak? Punya mantan berapa kamu? Malah ngobrol kemana-mana. Karena kita ngobrol udah membangun kesetaraan. Saya dulu juga ingat banget saya sebagai diangkat diminta perusahaan jadi sekjen serikat pekerja. Jadi karyawan minta, manajemen minta. Ketemu pimpinan BOD kayak ngobrol aja. Kenapa? Karena saya nggak merasa diri saya di bawah dari BOD. Saya ngerasa bahwa kita unik, kita punya kelebihan. Sungkan itu membunuh kita. Ngetuk pintu aja orang udah pengen memangsa kita. Ngetuk pintu orang sungkan tuh gini. Pak Bos boleh masuk Pak Bos? Tadi manggil saya ya. Sini kamu. Iya Pak Bos, sudah. Kebetulan dia ada masalah sama istrinya. Pengen melampiaskan. Dia lihat di depannya ada
rusak, terluka, yang siap dilahap lah. Pas keluar dari kantor, memang di kantor ini, kayaknya gaji kita sebagian besar untuk dimaki-maki deh. Ini kayaknya udah nasib kita deh. Malaikat lewat, amin, dimaki-maki loh sampai pensiun. Jadi kata-kata itu kan doa, energi kita. Sekarang, jangan pernah lagi ngomong saya orangnya kaku, bukan. Saya coba Pak Ari, sekarang lebih fleksibel. Saya coba Pak Ari, sekarang saya untuk respect pada diri saya, respect pada orang lain. Saya coba Pak Ari, sekarang minta doa kepada orang tua sebelum berinteraksi dengan orang lain. Saya coba Pak Ari, berubah diri saya menjadi orang yang pribadi, yang lebih berani, lebih powerful. Makin keren. Saya, yes, praktek juga kemarin saya acara sama Bu Susi Pujiastuti, teleponan gitu ya, Pak Jonan, orang-orang besar Indonesia, saya hubungi aja santai. Pertama saya hubungi IG-nya, Pak Handri, ada Presiden Direktur GE, Pak Andri mau sharing sama saya nggak gratis, Pak? Oke, kapan, Ri? Loh, kok enak banget jawabannya. Ada energinya. Jangan kan ngomong, WA kita, Instagram kita, email kita, ada energinya. Energi orang yang kaku, ragu-ragu, sungkan, sama orang-orang yang yakin, percaya diri, hargai diri sendiri. Beda energiku tulisan di email. Tulisan loh, apalagi ketemu langsung. Apalagi online. Ya, ini mah kagak ada harapan. Kenapa? Itu mukanya serem banget, cahaya dari belakang. Kayak buronan. Nah, cahayanya udah salah. Udah banyak masalah dari cahayanya. So, Bapak Ibu sekalian, berlatih agar menjadi orang yang gampang connect dengan orang lain. Terima kasih sekali atas waktunya, Bapak Ibu. Nggak terasa molornya kepanjangan ya, harusnya balas udah 21 menit. Saya pengen tutup dengan doa. Doakan agar Indonesia makin. Pak John memastikan jam ya Pak John ya. Udah bener 11.21, nggak usah saya bohong. Kita doa sama-sama untuk keberkahan acara ini, untuk keberkahan Indonesia. Saya doakan Bapak Ibu yang mencari kerja, coba mulai dari dalam diri dulu, dari dalam hati. Perbaiki diri kita, perbaiki hati kita. Minta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan doa Tuhan itu baru tercapai kalau orang tua kita dua-duanya membuka pintu ridhonya. Jadi kadang-kadang doa kita nggak tercapai karena mereka masih nutup, orang tua masih ada nggak sereknya. Ya, mau minta maaf aja sungkan, gimana orang pintunya orang tua kok. Mulai sekarang, yes, saya akan minta maaf, saya akan minta doa. Buang yang jelek-jelek. Setan akan ngomong gini, ngapain lu minta maaf basi? Tapi tetap kita coba berkontribusi, berbagi, khususnya kepada kedua orang tua. Yuk kita doa yuk. Kita doakan kedua orang tua kita berkah, Indonesia sehat semua, kerjaan lancar, rezeki berkah berlimpah. Mari berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, bagi yang muslim itu dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya pengen dengar suaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Silakan Mbak Ru. Baik, Pak Ari, terima kasih banyak untuk insight-insightnya yang banyak banget. Kalau tadi bisa ditarik kesimpulannya gitu ya. Tadi Bapak sempat, coach ini sempat cerita tentang gimana sih caranya, tips-tipsnya untuk kita bisa membangun interpersonal skills yang so much better gitu kan. Dan ada tadi 3, membangun kesetaraan, kemudian juga menghadirkan ketertarikan ya. Ketika kita membangun kesetaraan ini juga kita dari penampilannya, dari first impression-nya gitu ya, kayak coach ya. Dan kita juga menghadirkan ketertarikan, bagaimana sih kita empathic listening, dan juga kita ada understanding di situ, dan kita juga di situ ada respect begitu ya dengan diri kita sendiri dan juga dengan lawan bicara yang kita ajak berdiskusi ajak kita bicara begitu ya. Dan kalau tadi yang saya tangkap sih juga ada, kita perlu fleksibel Pak Ari ya, ketika kita berhadapan dengan orang yang memiliki kepribadian yang berbeda, ketika kita juga mungkin di situasi yang berbeda, kita harus bisa fleksibel, dan juga bagaimana sih supaya kita ini menjadi orang yang fun dan bisa asik gitu ya untuk dealing, ataupun bahkan ketika interview, mungkin ada interviewer yang kaku banget nih orangnya, kita udah senyum, kita udah asik, tapi mereka masih aja kaku gitu ya. Jadi kita harus bisa berlatih terus untuk menyesuaikan diri di segala situasi dengan segala personality yang juga berbeda. Seperti itu, Coach ya. Thank you so much, Coach Ari, untuk hari ini. Teman-teman semuanya juga terima kasih banyak. Kita sudah mencapai di akhir acara. Ini sudah 11.24 di jam saya. Terima kasih banyak semuanya. Kita bertemu lagi minggu depan. Kita akan ada webinar free lagi. Terus pantengin di sosial medianya RIB. Kita akan terus ada webinar-webinar yang free sampai akhir
tahun ini juga kita sudah planning begitu ya. Nanti akan teman-teman bisa ingin terus nih di sosmed-sosmednya RIB. Thank you so much semuanya. Thank you. Terima kasih Mbak Jen. Thank you. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pak Terima Ari. kasih Terima kasih Coach Pak Ari. Ari dan Mbak Terima kasih Roro Pak Ari dan Bu Ajeng. Ajeng. Sukses selalu, Thank sehat you semuanya. selalu. Oke, thank you. Saya izin pamit ya. Thank you. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ada sari roti nih.